dan remaja. Hari ini kalian bacalah thumbnailnya apa ya kan? Buah zuriat. Zuriat itu katanya penuh dengan antioksidan ya kan ya. Aku sih pomegranate deh yang banyak antioksidannya, tapi ya masih banyak juga buah-buah di luar sana yang banyak antioksidannya ya. Nah, tapi si buah zuriat ini, sebelum aku kasih tahu detail-detailnya, aku kasih tahu dulu ya. Gimana aku bisa menemukan si buah zuriat ini ya? Jadi buah zuriat ini itu pertama kali aku lihat itu di Fresh Market. Apa sih itu yang di Alsut yang dekat Bandar Jakarta itu loh. Ya, di situlah ya. Mau beli enggak buat apa sih? Katanya bisa buat sembuhin kanker. Katanya gitu. Nah, kebetulan kan mami aku ada kayak benjolan di payudaranya ya katanya. Yuhu, bentar. Sebelum lanjut video ini, subscribe dulu yuk. Gratis, bebsku. Juga nyalain lonceng notifikasinya ya, supaya kalian jadi yang pertama tahu kalau aku upload video. Juga di like, comment, and share ke teman-teman semuanya ya. Makasih. Jadi karena aku pikir mami aku ada kayak takutnya bibit bobot atau gimana, jadi aku pikir bagus gak ya. Tapi sebelum aku beli, karena waktu itu buru-buru, aku jadi batal beli. Dan waktu kemarin ini aku kemarin sebenarnya udah ada lama ya di rumah aku ya, cuman aku baru ngeh dan sempat buat video sekarang. Aku pergi ke Aeon sama ya gerombolan 4 sekawan itu ya, salah satunya aku. Terus akhirnya memutuskan untuk beli dan pengen tahu juga ini khasiatnya, maksudnya bagus apa enggak, rasanya gimana, penasaran juga kan karena nggak pernah lihat ini kan sebelumnya kan. Ya sudah, aku belilah. Udah beli, aku baru searching saudari-saudara ya kan. Gitu emang kadang-kadang aku ini ya, aduh terjatuh dah tuh. Jadi aku searching kan dia bilang katanya dia mengklaim bisa buat kanker lah apalah kayak dan lain sebagainya. Tapi pas aku googling ya di Mbah Google itu, katanya ini tuh salah satunya bisa buat bikin wanita itu hamil karena dia buat nyuburin karena oksidannya tinggi apa gimana lah. Coba kalian searching di Google dan kalau aku salah ya aku mohon maaf ya. Tolong revisi di komen, oke? Sebelum aku lanjut, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, halo, selamat gabung, kenalin aku Nun, salam kenal. Semoga video-video aku bermanfaat buat kalian semua dan tolong jangan lupa buat subscribe, like, and comment ya. Dan kalau bisa share ke teman-teman kalian semua. Semoga video-video yang aku berikan buat kalian semua bermanfaat. Oke, lanjut ya. Jadi tadi aku googling katanya ini bagus buat kesuburan wanita agar bisa mengandung lah gitu ya. Tapi aku kan sebenarnya tujuannya buat mami aku nih. Nah, satu ini itu isinya 5. Kamu bisa rebus ini di air segelas atau 2 gelas gitu. Kalian bisa Google juga. Aku sih cuma ide aja, ini 2 gelas air aku jadi 1 gelas gitu. Nah, dia tuh ada kayak daging gitu bentuk aslinya. Maksudnya bentukannya kalau sebelum di sebelum direbus gitu ya. Tuh kayak gini teman-teman. Kelihatan nggak? Oke, buahnya kayak gini. Dan sometimes, some ago, apalah itu ya, copot dong. Nah, aku penasaran nih bisa dimakan nggak ya? Apa dia kayak kelapa tua apa bagaimana? Kan kita juga kagak tahu kan. Nah, ini aku udah rebus. Warna airnya jadi coklat gitu ya. Mohon maaf ini panas ya. Panas. Ini aku pindahin aja ya. Ini bisa direbus 2 kali 3 kali kayaknya. Maklum ya kan, jangan sampai tersisa. Segini aja harganya bisa 20 ribuan atau 30 ribuan gitu, aku juga lupa. Gimana tuh dia? Nah, ini nih. Ini ada yang udah ngelotok, yang copot tuh. Masih ngebul dong, aku mau nyobain gimana ini ceritanya. Kita sambil nunggu ini nggak panas ya, dingin gitu. Maaf ya, cerah. Kita cobain airnya dulu ya. Kalau kalian cium dari wanginya sih, wanginya ciri khas banget, wanginya manis gitu. Kayak familiar apa ya, gula Jawa bukan, tapi kayak madu juga bukan ya. Ya
pokoknya wanginya not bad lah. Kita cobain rasanya ya. Hambar, ada kayak bau-bau kelapa apa gimana gitu, dan nggak pahit, cuma ada kayak flavor tambahan dari dirinya si zuriatnya sendiri gitu ya. Nah, udah nih. Oh, by the way, ini kayak keras gitu loh. Nggak bisa dimakan, guys. Mohon maaf, ini dalamnya itu yang putih-putihnya itu lebih keras daripada batu kayaknya ya. Keras banget, serius nggak bisa dimakan. Jadi ini cuma bisa buat direbus doang, teman-teman. Oke, gitu aja. Aku cuma mau sharing aja apa itu buat zuriat dan lain sebagainya ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang kepo-kepo, yang mau tahu tapi nggak berani beli ya. Takut aneh atau gimana rasanya. Ini nggak pahit, cuman dia ada kayak flavor memang bawaan dari dirinya si zuriatnya sendiri gitu. Jadi kalau kalian mau minum dan biar habis gitu ya, maksudnya ya, tutup hidung aja langsung glek-glek-glek. Makan permen, udah selesai, begitu dah ya. Ini aku mau kasih ke mami aku karena tujuan aku memang ini buat mami aku ya. Pedas. Serius nggak bisa dimakan sih, keras. Oh. Oke lah teman-teman, semoga bermanfaat ya. Sampai di sini dulu vlog aku kali ini. Keep healthy and happy. Bye. By the way teman-teman, kalau kalian lihat di sini ya, itu bawahnya ada endaknya gitu. Kan? Kelihatan kan? Ya. Jadi pastiin kalau saya sebelum minum disaring dulu. Yang gak enak lah. Soalnya, ini aku sambil jongkok ya. Soalnya ini kalau seandainya nggak disaring, ini minum sama endaknya ya nggak enak lah gitu lah. Oke. Ini makaroni. Ya, direbus pakai air. Jangan pakai yang lain ya, pakai air putih aja. Pakai garam sama minyak dikit biar nggak lengket. Sampai dia mengembang gendat. Terus di pan, mentega di grill bahasanya gaya ya kan. Mentega di goreng, kasih masuk itu bawang bombay 2 biji ya, 2 butir ya. Itu ngirisnya pakai air mata sama bawang putih di chopper tuh sama si mami ya, sesendok lah ya, kira-kira 3-4 siung. Tumis sampai wangi dulu, bombaynya baru dimasukin ke bawang putih. Habis itu udah tunggu habis itu matiin kompor, kasih garam sama lada dikit. Garamnya 1 sendok lah gitu ya, pokoknya kira-kira aja, jangan sampai keasinan, bisa darah tinggi orang yang makan. Habis selesai goreng-gorengan bawang itu, dimatiin kompornya. Lanjut lihat si makaroni lagi, kalau udah gendat sudah oke, disaring airnya, keringin makaroninya. Terus si bawang-bawangan itu dicemplungin ke makaroni sama si sosisnya ini, sama susu ya. Jadi kita nggak main minum air tepung ya, tapi makan tepungnya doang, bukan airnya. Itulah, diaduk-aduk sampai udah set dikit gitu ya. Masukin keju mozzarella. Kalau biasa kan kayak ini makaroni ini kan dikasihnya tepung ya. Aku nggak mau makan tepung, makan keju aja biar gendut sekalian. Kalau mau jahat ya, maksudnya kalau mau kotor sekalian gitu, jangan tanggung-tanggung. Kan kalau kata Rinso mah berani kotor baik kan gitu ya. Udah selesai, pokoknya kejunya yang banyak berlimpah, enak.